Selamat pagi, Pak Wibawanto. Saya Cutraya Azhara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan apa saja yang saya dapatkan selama mempelajari matkul ekonomi politik di Amerika Serikat. Apa yang saya dapatkan adalah ekonomi dan politik merupakan suatu hal yang berbeda, namun saling berhubungan karena politik mempengaruhi berjalannya ekonomi. Ekonomi dan politik itu mempunyai point of view yang berbeda, namun merkantilisme menggabungkan ekonomi dan negara. Namun menurut liberalisme ekonomi, dia mendesak pemerintah untuk memperoleh perdagangan bebas yang terbuka dengan negara lain agar dapat meningkatkan kemakmuran. Dan hubungan antara ekonomi dan politik ini bisa dilihat dari NAFTA. Jika dilihat dari Amerika membuat kesepakatan NAFTA bersama negara Kanada dan Meksiko, dan NAFTA ini adalah free trade area yang tujuannya itu untuk menghapus hambatan perdagangan tarif maupun non tarif. Dan NAFTA ini merupakan regional economic integration, yang artinya regional economic integration ini merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh negara-negara di dalam satu wilayah regional yang sama, dan dari kesepakatan ini juga bisa membantu adanya hubungan baik dan menjalin hubungan baik antar negara-negara yang ada di dalam satu kawasan regional. Dan adanya NAFTA ini sangat membantu Meksiko karena dengan adanya NAFTA ini tingkat pengangguran di Meksiko menjadi menurun karena Meksiko ini upah kerjanya bisa dibilang rendah, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan dari Amerika menjadi low cost. Jadi dari sini Amerika membantu Meksiko dan Meksiko mendapat keuntungan. Walaupun NAFTA merupakan kepentingan bisnis, Amerika tidak mendapatkan keuntungan yang besar secara ekonomi. Namun jika dilihat secara politik, adanya NAFTA dapat membuat negara-negara dalam satu kawasan ini menjadi hubungan yang baik, dan kedekatan secara geografis ini juga penting karena dapat membantu mencegah ancaman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang public policy. Public policy ini mempunyai bagian lain, yaitu domestic policy, national defense policy, foreign policy. Dan di dalam foreign policy ini ada sistem dan sejarah yang akhirnya mempengaruhi values dan konstitusi setiap negara. Foreign policy ini tidak bisa langsung didapatkan karena harus quantified, dan polisi dibentuk karena adanya tantangan dan hambatan yang akhirnya terbentuk. Dalam memahami foreign policy Amerika juga ada 3 perspektif, yaitu historical dan global power context, government dan policy making process, dan society dan domestic politics. Foreign policy juga merupakan sebuah kebijakan untuk mencapai national interest. Kepentingan nasional ini adalah hasil values dari Amerika, yaitu individualisme dan demokrasi. Dan individualisme di sini tuh menekankan kebebasan dan keberagaman yang melalui pemikiran demokrasi ini. Kepentingan nasional ini tuh dilihat dari sisi pandang secara politik. Dan untuk bisa mencapai foreign policy ini dibutuhkan adanya means dan ways. Pertama, saya akan membahas tentang ways-nya.
waste di sini itu merupakan sebuah strategi yang tujuannya dibentuk untuk sebagai starting pointnya. Dan bagian-bagian di dalam waste ini ada yang apa? Ada 3. Ada fundamental strategic approach. Dalam bagian pertama ini meliputi adanya observasi, respon terhadap apa yang dibutuhkan atau accommodate, ada pembentukan dan tingkat intervensi, ada juga pembujukan, ada penyanggupan dan fokus, dan cenderung memfokuskan. Lalu yang kedua ada modes of action. Selanjutnya means. Yang pertama ada elements of power. Elements of power ini meliputi quality of population, geographies, contohnya tuh seperti nafta kan berada dari satu kawasan geografi yang sama, dan ekonomi yaitu industri, akses perdagangan, dan teknologi yang menjadi brain of the nation ini, karena teknologi ini bikin suatu negara menjadi unggul. Contohnya pada saat selesai Perang Dunia kan Inggris menjadi negara unggul karena dia menghasilkan teknologi, dan teknologi ini kan yang membuat negara Inggris itu jadi bisa menguasai seluruh dunia. Dan selanjutnya ada infrastruktur untuk membangun cyberspace secara fisik, logikal atau sosial, dan kultur, national will, dan representasi internasional. Yang kedua ada institusi dan aktor yang meliputi government agency, proxy government, media, bisnis, civil society, NGO, dan individual. Institusi dan aktor ini digabungkan menjadi suatu instrumen yang secara diplomatik, informational, military, yang angkatan bersenjata, dan ekonomik yang bertujuan untuk memberikan bantuan, membuka pintu perdagangan, dan finance. Amerika dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu utara dan selatan. Yang pertama kita bahas tentang Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Balance of power Amerika yang menjadikan Amerika menjadi sebuah negara superpower adalah karena mereka secara realis itu fokus negaranya itu sebagai aktor yang membentuk negara tersebut. Amerika juga punya kekuatannya yang mencakup wilayah, manusia, dan juga kekayaannya dari nature. Alasan yang membuat Amerika menjadi superpower juga karena militer Amerika yang kuat. Jika dibandingkan militer dari Latin Amerika, militer di Amerika Serikat itu sangat kuat karena dan militer di Amerika ini juga sebagai kekuatan nasional yang mendukung mengapa negara Amerika itu menjadi negara superpower, karena para militer juga sudah terlatih untuk berperang, dan para militer ini juga punya karakteristik. Para militer AS ini sangat terobsesi dengan teknologi karena juga ada dukungan pendanaan dari pemerintah. Mereka ingin membuat teknologi sehingga banyak sekali kita temukan bahwa senjata-senjata Amerika yang sangat canggih dan modern. Dan juga mereka ini sangat mementingkan karir mereka sebagai militer, dan mereka ini tuh berpendidikan, dan mereka juga diberikan gelar master. Dan pekerjaan seorang militer ini tuh adalah profesi yang sangat dihormati. Tidak hanya teknologi, mereka juga terobsesi dengan strategi.
Demikian jawaban UTS dari apa yang saya dapatkan selama pelajaran. Sekian dan terima kasih.